Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Untuk Perubahan Indonesia Show. Pemirsa Upiso, tim Upiso saat ini berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Tepatnya di rumah jabatan Bupati Bone, Bapak Dr. Haji Andi Fahsar Mahdin Pajalangi. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah diberi waktu untuk ketemu Pak Bupati. Saya mestinya yang berterima kasih karena dikasih kesempatan bisa bersilaturahim dengan kita. Oke. Pemirsa Upiso, Upiso seperti biasa tayang di kanal YouTube Upiso dan Kabar Grup Indonesia Network. Kita berada di Tanah Bugis, di Soul of Bugis, di kampungnya beliau, Puang Baso. Siap. Oke, jadi pemirsa Upiso, beberapa waktu terakhir, kalau ingin cari Puang Baso itu nggak harus datang ke kantornya sekarang. Cukup ketemu di masjid. Masya Allah. Nah, kita ingin bertanya Puang Baso, kenapa begitu dekat dengan masjid? Saya kira sebagai umat muslim, itu memang harus kita kerjakan. Karena kita ketahui sendiri bahwa salat berjamaah di masjid itu pahalanya lebih tinggi daripada salat di tempat lain. Oh. Dan sejalan dengan program kami, ketika kami diamanahkan menjadi bupati dan wakil bupati, maka kami himbau dan membuat surat edaran agar kita melaksanakan salat berjamaah di masjid tepat waktu. Dan kita mulai dari sekolah-sekolah. Oh. Dan alhamdulillah itu bertahan sampai sekarang. Semenjak jadi bupati, Iya. aktivitas untuk ke masjid itu menjadi semacam keharusan, terutama bagi sekolah-sekolah untuk mengajak muridnya ke masjid ataupun di musala kalau ada di sekolahnya. Dan tepat waktu. Dan itu berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Itu yang kemudian Pak Puang Baso ini selalu ke masjid jadinya. Ya, saya kira bukan hanya di situ, tergantung momentum. Ya, momentum. Ya. Yeah. Kalau misalnya lagi ada waktu longgar dan memungkinkan, kita ke masjid jauh-jauh sebelumnya. Tapi rata-rata tepat waktu kita di sholat masjid. Yeah. Nah, pemirsa Upiso, satu yang menarik dari Puang Baso ini adalah Puang Baso yang kemudian menginisiasi sejumlah masjid yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satunya nih yang lagi happening ya di Sulawesi Selatan adalah masjid Songko Reca itu yang jadi ikon baru. Betul. Bone dan sebenarnya Indonesia. Saya tadi siang bertemu Pak Puang Baso itu, saya selalu sampaikan bahwa ini sebuah hal yang luar biasa. Apa yang mendorong seorang Puang Baso kemudian selalu berkeinginan untuk mendirikan sebuah masjid? Saya kira itu dorongan lahir dari dalam. Jadi awalnya saya terobsesi begini. Ada rumah orang tua kami di Makassar, di Jalan Kandea itu dijual dan dibeli oleh keluarga yang pernah juga tinggal di situ. Saya punya pemikiran bahwa rumah ini harus dikembalikan. Kenapa? Karena disitulah kami sekeluarga besar. Disitulah kami semua menempuh perguruan tinggi, selesai sarjana di rumah itu. Yeah. Tapi karena memang itu wasiat orang tua bahwa rumah itu diberikan kepada cucu pertama. Dan setelah kami semua sekolah, selesai sekolah, rumah itu dijual oleh kakak. Oleh kakak yang memiliki cucu pertama. Dan saya berpikir salah satu alasan untuk bisa membeli rumah itu, mengambil rumah itu kembali adalah dengan alasan membuatkan masjid. Dan betul. Dan betul. Jadi ketika kami sampaikan bahwa bisa enggak saya beli kembali itu rumah dengan catatan berapa harganya kita belikan, segitu juga. Dia tanya, kita mau bikin apa? Sebenarnya saya mau bikin masjid. Maksudnya oke kalau begitu. Jadi itu dasar itu. Dan dari situlah awalnya. Tadinya berobsesi bikin masjid kecil, nanti bikin di depannya itu bikin rumah. Tapi setelah perkembangan jemaah yang begitu padat, akhirnya berubah obsesi itu. Hilangkan rumah, semua jadi masjid.
Dan alhamdulillah itu sudah berdiri di Makassar, di Baraya, di Jalan Kandea. Namanya Masjid Al-Fatah. Dari situ obsesinya. Dan saya merasa bahwa memang mungkin Tuhan memberikan saya rezeki untuk saya alihkan ke beberapa masjid, membangun masjid. Ya. Seperti itu. Jadi pemirsa Opiso, Pak Puan Baso ini kemudian mendirikan masjid di Bone juga. Ya. Dan terakhir ini yang Songkoreca itu. Nah, ini sepertinya pertama di dunia ada masjid berornamen Bugis. Ya. Bone ya. Ya. Apa dasar seorang pembaso yang kemudian terinspirasi membuat masjid yang menggunakan khas Bugis? Ya, saya kira pertama begini. Karena ini lokasi adalah tanah milik Pemda. Dan sangat strategis berada di tengah-tengah kota di Jalan Poros. Saya berpikir bahwa kalau kita mau bikin masjid di sini harus ada ciri tersendiri. Nah, saya kira ciri tersendiri Bone itu kan Songko Reca, Songko Tobone, dan itu sekaligus menjadi ciri khas pakaian adat Sulsel. Iya. Dan saya berpikir bahwa kalau Songko ini kita jadikan Kuba, saya kira mirip-mirip juga Kuba. Dan tidak mesti Kuba masjid itu model seperti itu. Iya, benar. Nah, kemudian kembali kepada letaknya Songko ini kan di kepala, di atas. Iya, benar. Dan sangat memungkinkan. Dari situlah saya diskusi dengan beberapa teman, beberapa OPD. Saya ada pemikiran begini, dan dia mengatakan itu bagus. Kayaknya kita panggil arsitek. Coba kau desain. Setelah didesain, dikerja, sementara kerja ternyata kurang menarik kalau besar begini, harus diperbesar. Dan seperti itu kemudian temboknya harus dikasih potong sedikit supaya kelihatan songkonya. Dan itulah jadinya. Dan jadilah sekarang. Jadi ikon baru, jadi masyarakat Indonesia yang ke Bone nggak sah rasanya kalau nggak ke Masjid Songkoreca itu. Inilah inisiatornya, arsiteknya sebenarnya. Karena arsiteknya berkali-kali ganti, Pak Pembaso yang kemudian membuat semacam berbagai masukan-masukan ya. Karena Masjid Songkoreca itu juga banyak ornamen-ornamen. Jadi betul. Budaya di luar Bugis sebenarnya. Jadi masjid ini di dalam perjalanan masjid ini banyak kita bongkar. Iya. Banyak kita bongkar. Setelah melihat ternyata ini cocok di sini. Contoh misalnya, Asmaul Husna yang keliling itu, saya terobsesi dari masjid yang dibuat oleh Pak Gubernur Jawa Barat di salah satu, kalau nggak salah di Tangerang, Masjid Asmaul Husna. Saya berpikir bahwa ini bisa ditempatkan pada sudut-sudut masjid ini semua memperindah. Akhirnya saya panggil tukang GRC orang dari Jakarta, dan dia mampu. Jadi kami negosiasi berapa biayanya. Tapi dalam perjalanan pembangunan ini saya melihat bahwa untuk mengimbangi keunikan ini harus dibarengi dengan konsepsi perpaduan modern itu. Iya. Maka semua misalnya pengaman besi itu kita ganti dengan GRC. Tapi saya desain sendiri GRC-nya. Ya, makanya saya bilang ini Pembaso juga arsitek sebenarnya. Dan ya, kita melihat akhirnya Pembaso akhirnya melahirkan sebuah legasi sebenarnya, warisan, sebuah masjid yang sangat luar biasa dan menjadi daya tarik buat Bone. Pembaso, apa sih resep kepemimpinan seorang Pembaso sehingga kemudian bisa sampai sejauh ini? Saya kira sederhana ya kalau saya. Manusia itu memang punya karakter gaya kepemimpinan, gaya memimpin, dan itulah apa adanya saya. Saya selalu berpikir bahwa konsep merubah sesuatu itu harus sejalan dengan apa harapan orang banyak. Dan tidak serta-merta lahir seperti itu. Contoh misalnya Bone ini kan daerah besar. Dan kebetulan saya putra daerah dan boleh dikata tahu karakternya, sehingga ketika mengambil satu kebijakan yang terkait suatu daerah, saya tidak melihat Bone secara keseluruhan,
tapi melihat di mana kebijakan itu mesti lahir. Iya. Misalnya kalau di Bone Selatan, maka harus disesuaikan dengan karakter orang Bone Selatan. Oh. Begitu juga di Bone Utara. Walaupun Bone ini adalah satu rumpun, Iya. tapi kan masing-masing punya karakter. Ada kearifan-kearifan lokal yang harus dimanfaatkan di situ. Dan seperti itu saya kira, dan saya tidak termasuk orang yang arogan, mau menang sendiri, enggak. Mengambil keputusan itu selalu saya minta pertimbangan dari teman-teman, baik dari masyarakat. Kalau itu memang dianggap yang terbaik, ya saya ikut. Tetapi kalau di dalam pertimbangan-pertimbangan teman-teman, di dalam akal pemikiran saya bahwa itu tidak benar, saya katakan, saya tentu tidak serta-merta menerima. Iya. Seperti itu. Dan satu hal yang saya dapat informasi, Pembaso ini selama memimpin Bone itu tidak pernah marah. Ya pasti manusia itu pasti ada, ada juga rasa marah, tetapi Itu tidak nampak ya? tidak seperti orang Iya. meledak-ledak begitu. Iya. Saya pikir bukan itu menyelesaikan persoalan. Ya, saya, teman-teman kami sudah tahu semua, OPD, staf-staf kami tahu. Saya kalau saya diam, saya tidak peduli, berarti dia sudah tahu bahwa dia tidak suka. Oh, jadi pemirsa Opiso, Pembaso itu kalau marah diam ya? Saya artinya tidak mesti diam. Artinya saya mau tunjukkan bahwa menyelesaikan satu persoalan itu bukan dengan emosi. Tapi menyelesaikan persoalan adalah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan karakter orang itu sendiri, tanpa memperlihatkan suatu sensasi yang emosional seperti itu. Jadi itu bisa saya jaga, alhamdulillah. Ini poinnya pemirsa Opiso, bahwa menyelesaikan masalah itu tidak dengan emosi. Ya, seperti itu kalau saya. Ya. Nanti kita tahan sebentar Pak Bupati, karena kita akan kembali mengupas siapa nih Pembaso sebenarnya setelah pesan-pesan berikut ini.